Setelah dia lahir ke dunia ini justru dia melawan Allah, bermaksiat kepada Allah, sombong, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah, hendaklah kita memperhatikan dan mempelajari kembali agama Allah ini dengan sesungguhnya, dengan penuh kecintaan, agar kita betul-betul faham, agar kita betul-betul mengerti agama Islam ini seperti apa sebetulnya. Agama Islam ini apakah agama yang baru ada setelah Nabi Muhammad SAW diutus, atau sudah adakah sebelumnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah akal. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, pengarang kitab Talbis Iblis, beliau menulis kitab ini lebih dari 9 abad yang lalu. Dalam mukaddimah beliau menyatakan, fa inna a'zaman ni'am 'alal insan al-aql li'annahu al-alah fi ma'rifatil ilah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat paling besar yang Allah karuniakan kepada manusia adalah akal, karena akal merupakan alat untuk mengenal Allah. Dan nikmat besar kepada manusia adalah Allah jadikan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam, sebagai nabi yang mengamalkan dan membawa syariat Allah. Beliau mencontohkan bagaimana cara pengamalan syariat Allah. Beliau diutus oleh Allah dengan membawa syariat. Maka Allah karuniakan kepada manusia akal. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, akal itu ibarat mata. Kemudian Allah karuniakan syariat. Allah utus Nabi Adam alaihissalam dengan membawa syariat. Maka syariat itu ibarat matahari. Maka kata beliau, jika mata digunakan sesuai fungsinya, jika mata digunakan dengan sebenarnya, maka mata itu akan dapat melihat matahari. Jika mata itu digunakan dengan sebenarnya, maka mata itu akan bisa melihat kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dididik sebulan penuh dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, berpuasa. Kita dididik untuk tunduk dan patuh, bahkan tunduk dan patuh untuk meninggalkan sesuatu yang dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari-hari lain kita terbiasa bermaksiat kepada Allah, kita terbiasa melakukan kemungkaran, terbiasa melalaikan kebaikan-kebaikan yang sebetulnya menguntungkan kita, mendatangkan pahala bagi diri kita yang akan kita bawa nantinya sampai ke akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bulan puasa, padanya Allah syariatkan puasa. Bulan Ramadan Allah syariatkan puasa. Maksudnya agar setiap diri muslim benar-benar memperoleh predikat ketakwaan, menjadi hamba yang takwa. Apakah setiap muslim sudah mengerti apa itu takwa? Di mana setiap tahunnya mereka melaksanakan ibadah agar mendapat predikat takwa. Oleh sebab itu jamaah, agar kita bisa memahami apa itu makna takwa, paling kurang saya akan turunkan di sini 2 definisi yang disampaikan oleh, yang pertama oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk salah satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Beliau adalah seorang anak muda yang pertama masuk Islam dan seorang sahabat Nabi yang mendapat didikan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang melihat bagaimana cara Rasul menjalankan syariat, yang menyaksikan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendefinisikan takwa, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha segala-galanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap diri mengenal siapa Tuhannya. Hendaklah kita mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita ditanya siapa Tuhanmu,
Kita jawab Allah. Ketika kita ditanya siapa Allah itu, kita jawab Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia satu, dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, dia maha segala-galanya, dia maha kuat, dia maha besar, dia maha kokoh. Dia tidak butuh kepada makhluknya, akan tetapi makhluk yang butuh kepadanya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayatnya. Ayat yang terucap yakni Al-Qur'anul Karim, ayat qauliyah. Kemudian kita mengenal Allah dari ayat yang tercipta, yakni ayat kauniyah. Ketika kita ingin tahu siapa Allah, maka kita buka Al-Qur'anul Karim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Ketika kita ingin tahu siapa Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Allah adalah Rabbul alamin, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta. Nah, jika kita ingin mengenal Allah melalui ayat kauniyahnya, ayat yang tercipta, maka kita lihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kamu tidak melihat, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah? Kemudian kita lihat alam sekitar kita, betapa luasnya alam ini. Kemanapun kita pergi, kita belum ketemu dengan tepi langit. Setinggi apapun kita terbang, kita belum ketemu dengan tepi langit. Kita melihat ke atas, betapa besarnya langit, padahal langit itu masih saja kecil dibandingkan makhluk Allah yang lain. Langit Allah, langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah masih saja kecil dibanding kursi milik Allah, kursi makhluk Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi milik Allah meliputi langit dan bumi. Dan ada lagi makhluk Allah yang besar, dan itulah yang paling besar. Makhluk Allah paling besar adalah arasy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan besarnya arasy dibanding kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kursi sebagai cincin. Rasulullah mengumpamakan arasy sebagai lapangan yang sangat luas. Maka ketika cincin diletakkan di lapangan yang luas, seperti itulah perumpamaan besarnya arasy. Arasy ibarat lapangan yang sangat luas, cincin ibarat kursi yang sebegitu kecilnya jika kita bandingkan dengan luasnya padang pasir atau lapangan yang luas itu. Jadi arasy adalah makhluk yang paling besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diizinkan oleh Allah untuk mensifati, untuk menyebutkan ciri-ciri malaikat pemikul arasy. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa arasy itu dipikul oleh malaikat. Kata Nabi, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan ciri-ciri salah seorang malaikat pemikul arasy, yakni antara daun telinga ke bahunya, jarak antara daun telinga ke bahunya itu sejarak 700 tahun perjalanan. Berarti besar sekali makhluk Allah, malaikat itu. Kalau dibanding dengan kita, maka tidak ada apa-apanya kita dibanding makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu. Malaikat yang begitu besar, mereka patuh pada Allah. Ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas perintah Allah, tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengamalkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah takut kepada Allah yang maha agung. Kita yang kecil-kecil begini, masa kita tidak bisa takut kepada Allah? Sedangkan makhluk Allah yang besar-besar, sangatlah takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah wal qana'atu bil qalil. Kita merasa cukup dengan sedikit, artinya walaupun sedikit kita yakini itu sebagai karunia dari Allah, anugerah dari Allah, tetap kita syukuri. Sebagian manusia kalau melihat sedikit dia tidak bersyukur, kalau banyak baru dia bersyukur. Ini keliru.
sedikit atau banyak semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikitnya saja sudah pandai bersyukur, tentu apalagi banyaknya, insya-Allah lebih pandai lagi bersyukur. Kemudian wal amal bitanzil. Takwa itu adalah beramal sesuai dengan syariat. Di sinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis bermain. Ya, Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, pengarang kitab Talbis Iblis, mengatakan nikmat besar yang Allah turunkan kepada manusia adalah akal. Di mana dengan akal itu manusia bisa mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Akal adalah sebab yang menghantarkan seseorang menjadi hamba yang bisa menerima Rasul-Rasul Allah, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Allah. Logikanya begini, secara akal sehat, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah tidak biarkan setiap manusia beribadah kepada Allah menurut caranya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu Allah utus Rasul dari bangsa manusia itu sendiri untuk memberitahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka ketika Allah menciptakan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam, Allah bekali dengan kepintaran, dengan akal, sehingga Allah ajarkan nama-nama semua benda. Nabi Adam alaihissalam menerima dan memahami semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan akal. Nah, ketika Allah mengkaruniakan akal kepada manusia, Allah turunkan syariat, di mana syariat itu digunakan, di mana akal itu digunakan untuk memahami syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, akal sehat menjadi sebab mengantarkan seseorang bisa menerima syariat. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dimanapun anda berada, sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, bahwa Imam Ibnul Jauzi mengumpamakan mata sebagai akal, atau akal sebagai mata, mengumpamakan syariat ibarat matahari. Maka jika mata digunakan dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya, maka mata akan bisa melihat matahari. Akan tetapi syaitan, iblis laknatullah alaihi, membutakan mata manusia sehingga mereka tidak bisa melihat syariat dengan benar. Kembali ke definisi takwa, bahwa takwa adalah wal amalu bitanzil, beribadah sesuai dengan syariat. Maka iblis, maka syaitan tahu betul akan hal ini, maka dia akan memplesetkan manusia dalam hal akal. Dia plesetkan kepada kebodohan. Dia bisikkan kepada manusia untuk tidak belajar. Susah belajar itu, habis waktu, menghambur-hamburkan tenaga, membuang-buang waktu, membuang-buang biaya dan lain sebagainya. Tidak perlu belajar, cukup mengikut seseorang saja. Maka ujung dari kebodohan adalah seseorang akan menjadi taklid, menjadi fanatik. Dia tidak perlu belajar, dia cukup fanatik kepada seseorang. Maka apa yang terjadi? Kaum muslimin berada, atau sebahagian kaum muslimin berada di dalam kefanatikan. Mereka lebih fanatik kepada gurunya ketimbang dalil. Mereka lebih fanatik kepada gurunya, kepada orang mereka tuakan, kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada buyanya, kepada tuan gurunya, daripada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengutamakan perkataan gurunya, perkataan syekhnya, perkataan buyanya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lahirlah inspirasi-inspirasi dalam beribadah. Sehingga antara satu negeri dengan negeri yang lain beda-beda cara ibadahnya. Contoh paling mudah adalah kalau kita baca dalam tata cara salat Nabi. Nabi ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya sebatas bahu atau sebatas daun telinga, kemudian melipatnya dengan baik di atas dada. Tapi kita lihat sebagian kaum muslimin justru ditanamkan, dibisikkan kepadanya, kalau mau salat itu harus khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya. Khusyuk yang dimaksud adalah mengosongkan jiwa, sehingga ketika mereka takbiratul ihram, mereka memanjangkan takbirnya,
Allah, panjang sekali sambil menggerak-gerakkan tangan ibarat orang bersilat. Kemudian kalau katanya belum sempurna khusyuknya, dia akan mengulang takbiratul ihramnya berkali-kali. Kadang-kadang menjadi sangat aneh ketika mereka menjadi jamaah salat, imamnya hampir rukuk, dia masih belum selesai dari takbiratul ihram. Beginilah cara syaitan memplesetkan manusia dari akal sehatnya, dijerumuskan kepada orang yang tidak mau lagi menggunakan akal sehatnya, menjerumuskan mereka ke dalam kebodohan, ujung-ujungnya mereka fanatik. Sehingga kita jumpai orang yang berkata, saya sudah selesai sholat semenjak 5 tahun yang lalu. Mana ada Rasulullah SAW selesai sholat, artinya tidak sholat lagi. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Maka Rasulullah mempraktekkan ayat ini, Rasulullah tetap salat sampai akhir hayat beliau. Maka sangat aneh jika ada orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa saya sudah berhenti salat atau sudah selesai salat semenjak 4 tahun yang lalu. Nah, beginilah cara syaitan memplesetkan seorang hamba dari ketakwaan, memplesetkan seorang hamba dari kepatuhan kepada Allah menjadi mengikuti bisikan syaitan. Wal amalu bitanzil. Takwa itu adalah beramal sesuai dengan syariat. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada awal mulanya di zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia dalam ketaatan, manusia dalam tauhid. Tetapi perlahan setelah Nabi Adam alaihissalam kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan mulai mempermainkan umat. Diplesetkanlah syaitan kepada kesesatan, kepada mengikuti hawa nafsu. Pada akhirnya sampai ke zaman kenabian Nabi Nuh alaihissalam, dijumpai banyak manusia yang terjerumus di dalam kesyirikan, ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita fokuskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita lihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini dijelaskan terpecah ke dalam 73 golongan, dan Nabi menjamin hanya satu golongan yang selamat, 72 terancam neraka. 72 itu kata pengarang kitab bisa kita kenali ciri-ciri mereka. Masing-masing terpecah menjadi 12. Maka 7 kali 12 6 ya, 6 kali 12 sama dengan 72. Artinya apa? Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa asal muasal dari perpecahan yang 72 itu 6 aliran. Maka masing-masing aliran itu terpecah menjadi 72. Maka jumlah mereka masing-masing aliran itu terpecah menjadi 12 aliran, maka totalnya menjadi 72. Maka shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat beliau akan terpecah menjadi 73, yakni 72 terancam neraka, hanya satu yang selamat, yakni siapa saja yang beragama seperti beliau dan para sahabat beliau beragama. Jadi berarti 72 golongan disesatkan oleh iblis ke dalam kesesatan, dijerumuskan oleh iblis ke dalam kesesatan, ke dalam perpecahan, ke dalam kebodohan. Mereka fanatik buta kepada guru-guru mereka, sehingga ada yang mengatakan siapa saja yang tidak sepaham dengan kita, siapa saja yang tidak mengikuti guru kita, maka mereka adalah kafir. Inilah cikal bakal awal mula paham-paham takfiri atau apa yang dikenal saat ini dengan orang-orang radikal itu, orang-orang yang berpaham radikal. Ya, jadi syaitan sebetulnya pada hakikatnya menjerumuskan mereka ke dalam kebodohan. Kemudian syaitan menjerumuskan mereka melalui akal ke dalam penyelewengan dan penyimpangan. Jadi kalau tadi dijerumuskan ke dalam kebodohan sehingga mereka menjadi fanatik, sekarang seakan-akan menjadi orang yang pintar tapi kebablasan, sehingga mereka dijerumuskan oleh syaitan kepada faham-faham yang menyimpang dan sangat kentara. Mereka berada di dalam faham filsafat, sehingga semuanya bebas mereka ucapkan, semuanya bebas mereka fikirkan. Padahal sesungguhnya akal merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada kita, tapi dia tunduk pada syariat. Bukan akal itu mengatur syariat,
Maka seakan-akan orang-orang yang tenggelam dalam ilmu kalam, tenggelam dalam filsafat, mereka justru menjadikan akal tolak ukur segalanya, bukan syariat. Taqwa adalah wal amalu bit tanzil, beramal beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita berpuasa untuk menghantarkan diri kita kepada predikat ketakwaan, yakni predikat seorang mukmin yang beribadah kepada Allah tidak ikut-ikutan, akan tetapi berdasarkan syariat. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai mukmin yang beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Bukan berarti saya mukmin tapi saya tidak beribadah pada Allah. Cukup bagi saya pengakuan saya mukmin, maka ibadah itu tidak penting. Ini keliru. Inilah orang yang kebelinger, orang yang menganggap dirinya sangat pintar, padahal sesungguhnya dia telah dipermainkan oleh iblis. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap diri untuk kematian. Di antara sumpah serapah iblis di hadapan Allah adalah akan menghalang anak cucu Adam dari depan, artinya menghalang mereka dari jalan yang lurus, dari arah depan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, menafsirkan ayat ini, maksud dihalang dari depan adalah usyakkikuhum fi akhiratihim. Iblis menanamkan keraguan-raguan tentang adanya akhirat. Jika seseorang telah diragu-ragukan oleh iblis tentang kebenaran akhirat, maka seseorang itu akan menyibukkan dirinya dengan dunia, tidak akan menyibukkan dirinya dengan akhirat, tidak menyibukkan dirinya dengan amal soleh yang merupakan bekal yang akan dibawa ke kampung akhirat, kampung yang abadi. Ya, syaitan membisikkan kepada mereka, apa itu akhirat? Itu belum tentu, kan belum ada yang pulang dari sana. Dia tidaklah merupakan sebuah kepastian. Akan tetapi pada hakikatnya seorang mukmin apabila telah diberitakan dalam Al-Quran tentang kebenaran akhirat, bahkan termasuk ciri-ciri orang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun, mereka beriman yakin tentang adanya hari akhirat. Sedangkan iblis membisikkan keraguan-raguan tentang adanya akhirat, sehingga anak cucu Adam, sehingga kaum muslimin melalaikan akhirat, sehingga mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan kemaksiatan, sehingga mereka lalai dalam beribadah, seakan-akan mereka akan hidup selamanya, seakan-akan mereka tidak akan mati. Maka ketakwaan adalah isti'dadul yaumir rahil, bersiap diri untuk hari kematian, yakni dengan melakukan sebanyak mungkin amal soleh. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Ramadan. Walaupun demikian, sekiranya Allah kasih kita umur panjang dan kita bisa menyelesaikan Ramadan dan diberi kehidupan lagi setelah Ramadan, maka hendaknya apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan, nikmatnya beribadah, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah, merasa lembut hati kita, merasa patuh dan taat kita, bisa kita pertahankan sampai kita berada nanti di luar Ramadan, bahkan sampai kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bisikan-bisikan syaitan. Semoga Allah menjaga kita dari kesesatan syaitan, walaupun dia membungkusnya dengan halus seakan-akan dia adalah sebuah kebaikan, padahal itu adalah talbis iblis, adalah tipu daya iblis untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menyandangkan ke pundak kita predikat sebagai al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit.